Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pak Anggi di channel media PPKN Online. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar materi PPKN khususnya untuk kelas 12 di semester 2 bab 3 dengan judul Pengaruh Kemajuan Iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama, peserta didik harapannya dapat mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, kompetensi dasar kedua, peserta didik dapat mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Indikator pencapaian kompetensi yang akan kita bahas pertama adalah mengidentifikasi pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek dalam aspek politik. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian iptek. Iptek merupakan kependekan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun pengertian iptek adalah sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan di bidang teknologi dan informatika. Pengembangan iptek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dijamin dan sudah diamanatkan atau tertuang dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada pasal 31 ayat 5 dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Nah, kita dapat melihat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari masa ke masa. Pada masa prasejarah, komunikasi dilakukan dengan gambar, isyarat, dan simbol-simbol seperti piktograf yang digunakan oleh bangsa Sumeria dan hieroglif oleh bangsa Mesir kuno. Kemudian seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi pun semakin berkembang hingga pada tahun 2000-an telekonferensi mulai populer digunakan untuk umum. Semakin banyak bermunculan internet, service provider, penggunaan media sosial mulai populer, dan mobile internet mulai berkembang. Nah, itu tadi beberapa perkembangan teknologi yang pada akhirnya teknologi ini akan terus berevolusi dan berkembang seiring dengan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia mengikuti perkembangan zaman. Kemajuan iptek akan memberi pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu yang positif maupun yang negatif. Nah, ini salah satu contohnya penggunaan teknologi yang saat ini kita sebagai seorang guru sudah banyak yang menggunakan teknologi untuk proses pembelajaran. Tentu ada keunggulan dan kelemahannya. Keunggulannya dapat membantu guru untuk membuat siswa memahami pelajaran dengan mudah, kemudian siswa lebih tertarik untuk belajar, mengajar di mana saja, kapan saja, mempermudah sistem administrasi di institusi pendidikan, dan memungkinkan adanya kolaborasi antar guru. Namun ada kelemahannya. Yang pertama, akan ada kemungkinan terjadinya pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual terhadap karya guru. Kemudian yang kedua, waktu untuk mempersiapkan materi pembelajaran pasti akan jauh lebih lama. Yang ketiga, siswa mudah terdistraksi. Dan yang keempat, kemungkinan adanya penyalahgunaan teknologi. Sekarang kita masuk ke sub pokok pertama. Pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek dalam aspek politik. Baik, kita ke dampak positifnya terlebih dahulu. Dampak positif iptek dalam aspek politik akan memunculkan keterbukaan, kebebasan, dan pemerintahan yang demokratis.
Adapun beberapa contoh dari dampak positif iptek dalam aspek politik, yang pertama adanya e-government, di mana e-government ini merupakan suatu upaya dari pemerintah dalam mengembangkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian yang kedua, dapat memudahkan komunikasi dalam berbagai kegiatan. Kegiatan komunikasi untuk keperluan politik tentu akan menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, efisien, dan nyaman. Kemudian dampak yang ketiga, dapat mempermudah hubungan internasional. Komunikasi dan kerjasama bilateral maupun multilateral dengan negara lain akan semakin mudah. Dan yang keempat, transparansi. Tingkat transparansi atau keterbukaan akan jauh lebih tinggi karena rakyat dapat mengakses segala informasi melalui berbagai media. Kemudian yang kelima, pemerintahan demokratis. Pemerintah memberikan wadah kepada seluruh rakyat dalam berpendapat maupun mengkritisi kebijakan pemerintah, bahkan pengaduan lewat layanan online. Kemudian dampak positif iptek dalam aspek politik yang terakhir adalah meningkatkan hubungan antar daerah. Dengan adanya iptek akan dapat memperluas serta meningkatkan hubungan dan kerjasama antar satu daerah dengan daerah lainnya yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemajuan iptek akan menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan dilaksanakannya nilai-nilai tersebut akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Nah, ini merupakan beberapa contoh adanya teknologi yang sudah dimanfaatkan dan digunakan dalam perpolitikan di Indonesia, seperti adanya debat publik calon gubernur dan calon wakil gubernur yang disiarkan secara langsung melalui media televisi. Kemudian ada penghitungan cepat melalui quick count untuk hasil pemilihan presiden dan wakil presiden pada saat tahun 2019 maupun tahun-tahun sebelumnya. Kemudian KPU juga memiliki aplikasi untuk memudahkan masyarakat maupun peserta pemilu dalam mendapatkan informasi seputar tahapan pemilu. Dan di salah satu daerah, tepatnya di Desa Bondosari, Jawa Tengah, pemilihan kepala desa sudah menggunakan teknologi melalui sistem pemungutan suara secara elektronik atau e-voting. Di sisi lain, iptek juga memiliki dampak negatif dalam aspek perpolitikan. Apa saja sih dampak negatif iptek dalam aspek politik? Yang pertama, hoax. Apa itu hoax? Hoax adalah sebuah rekayasa kebohongan yang secara sengaja disamarkan agar tampak sebagai kebenaran yang dipercaya. Bukan cuma dimirip-miripkan, berbeda dengan kesalahan pengamatan atau penyimpulan. Setiap tahun ada saja agenda politik yang dijadikan bahan informasi palsu atau hoax. Pada tahun 2017 misalnya, hoax seputar perseteruan politik antara pendukung Ahok dan pendukung Anies Baswedan. Sementara itu, di tahun 2018 dan 2019 soal kandidat calon presiden dan calon wakil presiden. Pada tahun 2020, hoax dengan tema politik, agama, dan kesehatan COVID saling beririsan satu sama lain. Nah, ini adalah beberapa contoh hoax dan disinformasi dalam perpolitikan di Indonesia. Melihat sebaran hoax sepanjang tahun 2021, ada sejumlah informasi keliru yang masih saja beredar di masyarakat melalui media sosial atau sumber lainnya. Berikut sejumlah hoax yang diperkirakan akan bermunculan di tahun 2022. Yang pertama,
informasi keliru soal Omikron. Kemudian yang kedua, vaksinasi anak. Yang ketiga, scamming. Yang keempat, Pilpres tahun 2024. Lalu bagaimana cara mengidentifikasi mana berita hoax dan mana berita asli? Yang pertama, cermati judulnya. Apabila menjumpai narasi dengan judul provokatif, sebaiknya cari referensi lain dari media resmi, kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Kedua, cermati alamat situs atau URL-nya. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Yang ketiga, cek sumber informasi. Yang keempat, cek keaslian foto. Mengecek keaslian foto dapat dilakukan dengan memanfaatkan mesin pencari Google. Kemudian yang terakhir, bergabung dengan grup anti-hoax. Hoax dapat mempengaruhi mindset dan menggiring banyak orang ke informasi yang tidak benar, serta mengurangi tingkat kepercayaan rakyat kepada pemerintah, sehingga hal ini bisa mengganggu stabilitas nasional. Selain hoax, dampak negatif dari adanya perkembangan iptek dalam aspek politik diantaranya adanya pengerahan massa. Penggunaan kekuatan seperti pengerahan massa dapat bertujuan untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Kemudian adanya radikalisme yang merupakan suatu paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan cara kekerasan serta sikap ekstrim. Dan ada juga separatisme yang merupakan suatu paham atau gerakan yang ingin memisahkan diri dan mendirikan suatu negara sendiri. Separatisme bisa terjadi karena perasaan kurangnya kekuatan politis dan ekonomi suatu kelompok. Di Indonesia contohnya ada PKI Madiun, DITI, GAM, dan OPM. Tidak hanya itu, adanya fanatisme dan konspirasi internasional di tengah perkembangan iptek saat ini juga akan membahayakan dan menjadi ancaman tersendiri dalam aspek perpolitikan dalam negeri. Ditambah lagi, semakin menguatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, diktator mayoritas, atau tirani minoritas, sehingga dapat melunturkan nilai-nilai politik yang berdasarkan kepada semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong royong. Dengan berkembangnya iptek, maka tidak menutup kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan demokrasi dan keterbukaan bisa saja disalahartikan oleh masyarakat. Hal ini bisa membuat terganggunya stabilitas politik di dalam negeri. Alexander McCall Smith. Nah, itu saja pembahasan di indikator pertama. Selanjutnya nanti kita akan berlanjut ke indikator kedua, di mana kita akan sama-sama mengidentifikasi pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek dalam aspek ekonomi. Tapi ini nanti akan dibahas pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.